udah siap ya. Lagi pindahan. Oh, ya 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 ya. Tapi nanti bisa nyusul nggak? Bisa nyusul. Oke, kalau misalkan bisa nyusul nggak apa-apa. Terus teman-teman yang lainnya ada informasi nggak kira-kira datang kelas atau enggak? Iya, oke kalau begitu. Nah, sambil nunggu teman-temannya yang lain, sekarang kan kita pertemuan yang ketiga ya. Nah, untuk kali ini belajarnya untuk yang modul 6. Melanjutkan dari modul yang kemarin. Kemarin kan modul 5 ya. Understanding Complicated Sentences yang part yang pertama. Nah, sekarang Understanding Complicated Sentences-nya part kedua. Udah ada yang baca-baca modul belum? Cuma sekilas, nggak apa-apa, yang penting udah ada usaha dibaca-baca sedikit. Terus kalau untuk tugas yang kemarin, kira-kira yang sudah mengumpulkan siapa aja? Terakhir kali aku lihat, kayaknya Mbak Sari sudah, Mbak Cici, terus sudah kayak gitu, Mbak Tias, siapa ya namanya dari Turiati, sorry. Mbak Turiati udah ngumpulin juga. Terus kira-kira ada yang belum nggak? Soalnya semalam aku belum sempat ngecek internetnya, nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa, yang pertama salah masukin file. Iya, aku baca message-nya, cuman nggak bisa bales, connectionnya error. Kadang-kadang page-nya lama banget dibukanya. Ini dia, Mbak Turiati baru datang. Selamat datang, Mbak. Loh, kok mati lagi? Oh, ini dia. Oke, warnain lagi tuh Mbak Turiatinya. Yang mengenai soal apa? Soal nomor 2. Sebentar, aku lihat latihannya dulu ya. Bisa nggak Mbak Sari bacain aja? Soalnya kalau nanti aku buka page lain nanti kerekam pas di apa namanya rekaman yang buat aku buka di YouTube. Halo, bisa nggak soalnya ditulis di sini aja sama Mbak Sari? Nanti aku jelasin gimana cara jawabnya. Soalnya kalau aku buka page lain nanti ada di rekaman kita buat di YouTube. Sorry ya. Oke. Inversion. Inversion pusing. Kenapa pusing, Mbak? Bingungnya di bagian yang mananya? Kalimat bolak-balik. Kalimat mengganti. Identify the function of the relatives and reference. Nih, aku
aku jelasin ya. Yang tentang pertanyaan tadi Mbak Sari kan tadi duluan nanya. Nah, kalau yang ini Mbak Sari bisa dengar suaraku? Kalau misalkan di sini tuh kan kemarin kan kita udah ngebahas gimana caranya nyari fungsinya. Nah, di sini kan fungsi fungsi dari relative pronouns itu yang contohnya ada who, ada whom, ada whose itu kan mengacu kepada apa? Apakah dia mengacu kepada pengganti subjek, terus sudah kayak gitu pengganti objek atau pengganti possessive pronouns. Nah, kemudian pengganti sebagai objek dan lain-lain itu kan bisa mengacu juga apakah dia kepada orang, kepada benda-benda atau things, atau kepada keterangan tempat, misalkan place, misalnya where gitu. Kemudian ada juga yang mengacu kepada keterangan waktu. Nah, dari kalimat yang tadi di atas itu, sebentar, aku scroll ke atas dulu ya. Message-nya udah banyak banget nih masuknya. Nah, di sini the painting which were stolen from museum haven't been found. Nah, kalau yang ini kira-kira fungsi si reference yang which ini sebagai apa? Apakah dia pengganti subjek, pengganti objek, atau atau sebagai pengganti keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, kalau misalkan sudah ketemu, nah dia yang mana referensinya? Kan sudah ketahuan kan? Dia which berarti kan. Nah, kemudian ini subjeknya yang mana? Kayak gitu, ditentukan subjeknya. Gimana Mbak Sari, udah jelas belum? Wah, jangan dijawab di sini, nanti teman-temannya kan tahu yang belum ngerjain. Oh iya iya iya, Mbak Ririn, oke nanti aku catat ya di absensi ya. Siapa saja yang ikut bergabung tapi tidak online sendiri dan bergabung dengan temannya? Tadi Mbak Rini ya, kemudian Mbak Florence juga. Ririn, kok bisa jadi Mbak Rini sih? Oh, ah, oke oke. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Jadi kepotong. Tentang inference ya. Inference nanti kita bahas di sini kan ya. Mbak Enggi nanti aku jelasin yang di sini. Nah, terus selain yang tadi apa lagi, Mbak? Untuk Mbak Sari udah jelas belum? Oke, kalau udah jelas kita mulai aja ya. Oh ya nih, ini kan pasti nanti kan kalau misalkan dia mati baru baru 1,5 jam kan. Tadi kan kita setengah jamnya baru bisa connect di internet kan aku. Nah, itu mau diperpanjang enggak? Kan harusnya 2 jam. Kalau mau diperpanjang aku nanti perpanjang pertemuannya. Oke, nanti Mbak Mia aku cek lagi ya setelah kelas ini selesai. Aku cek email-email, nanti aku tulisin siapa yang sudah mengumpulkan PR atau belum. Oke? Wah, sampai jam 2. Nanti ada kelas yang lain kan? Nanti belum makan siang. Oke, berarti nanti
harusnya kan selesai jam 12, nanti selesai jam 12.30. Oke, di extend kelasnya ya. Pada pingsan. Iya, gimana? Coba tanya teman-teman yang lain, setuju nggak kalau misalkan di extend 12.30, karena tadi ada error connection, nggak bisa buka internet aku, jadi terlambat. Setuju ya? Oke, kalau begitu. Oh iya, aku mau bahas kalian untuk pertemuan kita nanti di Hong Kong ya. Kan ada 3 kali pertemuan, oke? 3 kali kan? Jadi berarti 3 jam kan? Nah, yang jam pertama aku mau bahas modul 1 sampai modul 4 ya, diulang lagi biar misalkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyain di situ. Kemudian nanti jam yang kedua itu dari modul 4 dari modul 5 sampai modul 6. Tolong dikasih tahu sama teman-temannya ya. Jadi pertemuan jam pertama, misalkan 2 jam pertama itu adalah mengenai modul 1 sampai modul 4. Kemudian untuk yang jam kedua, 2 jam kedua itu untuk modul 5 sampai modul 8 ya. Kemudian nanti jam yang ketiganya, 2 jam yang ketiga itu kita latihan-latihan, sama nanti aku ada kayak sedikit soal-soal kuis, jadi untuk nambah nilai.